Santapan Harian Jumat 1 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami bertelut dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam keteduhan bersama-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin. Lukas 9 ayat 10-17. Ketika kembali rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Sahabat Santapan Harian, adakah hubungan istimewa antara Tuhan dan makanan? Bukankah persoalan rohani seperti Injil dan iman jauh lebih penting daripada persoalan fisik seperti makanan? Mengapa ketersediaan makanan diperhatikan oleh Tuhan Yesus? Bacaan hari ini menarik jika dibaca dalam perspektif ini. Orang banyak yang mengikuti Yesus memang bermotivasi untuk mendapat makanan rohani, yakni ajaran firman-Nya tentang kerajaan Allah. Tetapi makanan fisik tetaplah kebutuhan yang tak bisa dipungkiri. Mereka sudah lama berada di sana, dan tidak ada makanan yang bisa diperoleh di tempat itu. Inilah sebabnya para murid meminta Yesus supaya mereka pergi dan mencari makanan sendiri. Saat situasi seperti itu, Tuhan Yesus malah berkata bahwa mereka harus memberi makan kepada orang banyak. Para murid jelas tidak sanggup. Yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Dari sinilah Tuhan Yesus melayani mereka sekaligus mengenalkan dirinya yang maha kuasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 laki-laki mendapatkan kepuasan yang tidak hanya cukup, tetapi sangat melimpah. Hal ini terjadi setelah Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan ikan, lalu memberikannya untuk dibagikan. Ini adalah tindakan yang menegaskan bahwa makanan fisik pun datangnya dari Allah
dan bahwa makanan itu tidak lain adalah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Dari makan, kita tidak sekedar menghilangkan rasa lapar, tetapi pada saat yang sama kita menghayati betapa berkuasanya Allah untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia, baik rohani maupun fisik. Dari sini pula terpuaskan kebutuhan kita akan jaminan keselamatan. Jika Tuhanlah yang memberi kita makan untuk hidup fana di dunia ini, Tuhanlah juga yang menyediakan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya kita patutnya selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal yang sederhana seperti makanan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas pemeliharaanmu yang setia, termasuk makanan sehari-hari yang kami santap dan keselamatan jiwa kami. Dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.